karena pihak Bandung Raya juga butuh saya, akhirnya saya ke pending. Padahal malam ini kalau saya berangkat, tiket malam ini saya sudah berangkat ke Italia. Tapi kan yang namanya rezeki pas Gilam tur timnas lagi berikutnya kan saya ke Genoa kan, Lituania semuanya udah yang saya jelajahin semua. Bela timnas Piala Tiger 2 kali ya. 4 kali dong. 4 kali. Sama AFF itu hitungannya. Sama AFF itu kan sekarang Piala Tiger itu sampai AFF pergantian itu judulnya aja. Piala Tiger itu kan bir ya kan. Iya bir. Waktu itu ASEAN sempat jadi tuan rumah itu Brunei karena Brunei kan muslim. Nggak boleh itu yang namanya masuk. asupan bir itu. Digantilah sponsornya yang AFF itu mobil ya. Mobil itu. Sekarang jadi Piala AFF. Jadi 4 atau 5 kali nih yang saya 4 kan? kali, 96, 98, 2000, 2002. 2002. Yang 2003 enggak. 2003 enggak. Karena kan 2002 itu kan waktu juara kita di penalti kalah di Senayan. Oh, itu momennya tuh ya. Momennya harusnya itu. Terus 2004 pensiun ya? Nah, 2004 pensiun. Oh, 2 tahun habis. 15 tahun. Capek juga sih, udah yang muda-muda lah yang sekarang harus. Om, perasaan biasanya main di kandang timnas itu apalagi di Senayan ya. Itu kan kalau kita lihat kadang kita aja yang nonton ya kayaknya deg-degser ya Om ya. Nah, itu gimana sih Bang Jabrik biasanya tuh awal kayak baru masuk lapangan tuh supporter udah itu kan biasanya ada tekanan dan beban juga ya buat awal-awal main. Itu gimana cara itu ininya? Ya saya waktu itu ketika saya jadi bermain di GBK kita tuan rumah. GBK lagi ya. Pemain 12 berarti supporter. Pemain ke-12. Itu motivasi buat kita sebagai pemain. Apakah kita nanti ngambil motivasinya positifkah atau negatifnya? Negatifnya apa? Apakah kita kuat mental apa enggak dengan dukungan penonton kayak gitu? Kan gitu sebegitu banyaknya ya kan. Nah, positifnya apa? Kita ada timbul rasa percaya diri, motivasi kita juga lebih ya kan untuk buat memberikan tim kita ini harus menang atau apanya. Itu saya mengakalinya itu kita santai aja. Kadang kalau kita grogi atau apanya itu kan kalau pemanasan kita teriak atau apanya, itu kan banyak cara dari pemain. Ada yang teriak lah, ada yang mereka sebelum masuk ke lapangan mereka dengerin musik dulu lah atau apanya. Itu kan beda-beda kita. Kalau saya kan paling bismillah. Kalau memang saya sih berdoanya mudah-mudahan main di kandang, tuan rumah, saya main yang penting main baik. Udah itu aja. Apa-apa nggak muluk-muluk kan gitu. Iya gitu. Tapi beban juga, bebannya apa? Penonton begitu banyak di Senayan, kita juga harus butuh menang atau apanya. Ya berarti kan satu jalan kita harus punya konsentrasi full di situ sama mental. Tapi kan enaknya dulu nggak ada sosial media. No comment. Om saya minum dulu. Ya, silakan. Nih kayak mesti minum dulu soalnya abis ngomong sosial media nih Mas Yus. Oke. Sekarang salah dikit dibully, Dulu kita gini Om, penonton sama kita dulu kan belum ada yang namanya medsos atau apa ya kan IG atau apanya. Kita banyak kritikan, tapi mereka dulu mengkritik itu membangun. Mereka itu mengkritik itu bahwa kita nih ada punya kesalahan atau apanya. Kita introspeksi diri Om. Kayak saya dulu sama teman-teman wartawan, alhamdulillah sampai sekarang mereka berhubungan baik walaupun posisi saya sekarang sudah bukan jadi pemain lagi, jadi pelatih. Tetap mereka. Sampai kita ngomong begini, enakan dulu apa enakan sekarang? Kan begitu teman-teman wartawan. Ketika lu jadi pemain bola di tim nasional atau apanya, Bang, beda zaman, Bang. Dulu kita pemain emang bener-bener Bang, kita dipanggil sama tim nasional aja, Garuda didadai, kita udah bangga sekali Bang. Nah, apalagi ada kritik-kritikan itu kan untuk buat memotivasi kita Bang, buat introspeksi diri kita, buat diri kita gitu. Oh, ternyata ada yang sayang, ada yang memperhatikan gua. Kan gitu. Ada yang peduli nih. Ada yang peduli nih. Oh, kesalahannya lu ini atau apanya. Saya perbaiki. Gitu loh. Jangan sampai nanti terulang di lubang itu juga. Harus kalau memang mengkritik, pengkritik yang di hal yang lain atau apanya kayak begitu. Saya senang waktu itu nggak ada jarak antara pemain sama teman-teman wartawan termasuk penonton. Gitu. Kalau sekarang ngebully di sosmed. Sekarang dari bahasanya yang mohon maaf kasar atau apanya tuh susah deh. Ya sekarang kan beda zaman. Beda zaman. Ya. Ini ngomongin timnas nih, kita kan besok lawan Cina. Cina ya. Abang kan pernah main lawan Cina nih.
2004 kalau nggak salah ya, Bang. Coba Bang, Waktu kapan itu waktu apa tuh? waktu itu Pengalaman. 2001 juga ya, waktu saya di bukan saya Piala Asia sama Piala Dunia juga itu di Lebanon itu lawan Cina, lawan Cina, lawan Korea. Nah, Jepang beda grup sama kita. Waktu itu Maldives sama Kuwait. Jadi yang tadi Bang Miko bilang kalau kriteria pemain-pemain Cina itu sama ya kan dengan karakter-karakter Korea Selatan, Korea Mirip-mirip ya. Utara, mirip karena mereka memang satu ras ya. Iya. Tapi kan mereka kan juga tergantung dari pemain itu sendiri. Dulu kan pemain Cina kan banyak pemain-pemain yang ada di luar kan. Ada yang mereka bermain abroad di ya. Italia atau apanya, ya mereka berkumpul lah. Kalau sekarang kalau saya lihat di berita itu pemain-pemain Cina itu berlaganya kompetisinya cuma di domestiknya aja. Oh, nggak banyak yang di luar ya. Nggak banyak yang di luar. Tapi karakter, pola, strategi. Wah, mungkin mereka punya stamina dan mereka punya fisiknya kecepatan. Harus kita bisa mengantisipasi itu tim nasional. Dan hard working banget ya, kerja keras ya biasanya. Kita harus bekerja keras. Nggak gampang kita malah. Galak-galak katanya. Pak Med. Ya galak normal lah. Tapi tadi sempat dengar katanya pernah dengar atau pernah lihat gimana pemain Cina tuh dididik dilatihnya lumayan keras ya. Disiplin tinggi, Iya. disiplin tinggi. Ya itu mungkin ya pelatih kan beda-beda, beda-beda Gayanya ramuan ya. gitu loh Bang Arda. Nah, mungkin pas ketika kita tim nasional main lawan Korea ya kan, terus bisa kemasukan atau apanya, mungkin masa lawan Indonesia aja bisa kemasukan atau apa gitu apa kan biasanya kan seperti itu kan. Tapi ini kan beda lagi. Sekarang ini di sepak bola ini kan sudah modern ya kan. Nggak dulu pemain belakang aja kan. Sekarang kan dimodif. Bisa ada yang pemain belakang ke tengah lah, bisa atau apanya. Sekarang kan setiap itu banyak sekali perubahan-perubahan di sepak bola gitu. Nah, Bang Nur Alim ini sekarang juga salah satu jadi coach dia. Ya. Di mana Bang kalau boleh tahu? Saya sebenarnya di Bekasi tetap. Tapi saya ini di Bekasi ini saya pelatih untuk buat SSB yang ada di Kota Bekasi. SSB. Berarti bukannya cuma satu SSB aja yang Banyak saya nih singgahi. kayaknya nih. Jadi banyak. Ada kurang lebih hampir 54 SSB yang ada di Kota Bekasi. Berarti saya pelatihnya. Jadi saya jangan sampai nanti saya ini milik orang Bekasi, milik SSB yang ada di Bekasi. Tapi jangan ikut pilkada ya Bang. Biasanya ya. Iya, jangan ikut pilkada. Jadi kebetulan kan pelatih-pelatihnya juga kan masuk di grup itu, ada grup yang namanya APSI, Asosiasi Pelatih dan Pemain Sepak Bola. Nah, kebetulan saya di pengurusnya. Jadi saya ini kadang-kadang datang ke SSB si A, datang ke SSB si B atau apanya. Jadi saya harus tahu sampai sejauh mana sini perkembangan SSB yang ada di Kota Bekasi atau apanya. Boleh dong kita kan bertukar pikiran atau apanya. Seperti itu, alhamdulillah. Sekarang sudah merata SSB yang di Kota Bekasi, mereka juga dari Askotnya juga sudah membuat program, ya kan, kompetisi usia-usia yang grassroots, youth development sampai apa yang untuk surat ini semuanya sudah berjalan. Mudah-mudahan lahir-lahir bibit-bibit bagus lagi nih, selain Goli. Selain Goli dan Nur Alim. Nah, ini kan kita udah tahu ya, berarti ya Bang Nur Alim sekarang tuh backgroundnya coach juga nih. Iya, siap. Nah, melihat pemain timnas sekarang, terutama buat fullback, atau misalnya apa sih perbedaan sebenarnya dari zaman timnas dulu tentang harusnya kemampuan-kemampuan fullback yang sekarang tuh udah berbeda banget gitu misal Om. Yeah. Apa yang paling besar sih perbedaannya dari fullback zaman dulu sama zaman modern seperti sekarang nih? Ya, mungkin sama aja ya. Pemain belakang itu kan kita menjaga striker jangan sampai dia bikin gol. Yeah. Berarti kan sudah ada nilai plus atau apanya. Perbedaannya pemain dulu sama pemain sekarang yang sudah dimodif, yang sudah modern atau apanya. Biasanya kalau pemain belakang dulu lu harus kuat, jangan sampai striker atau apa jangan sampai bikin gol, ya kan, tetap di belakang atau apanya. Tapi kalau sekarang kan perbedaan, bisa pemain belakang itu bisa luka ke depan atau apa, membantu serangan atau apanya. Build up ya, dia bilang build up-nya atau apa semuanya. Itu kadang-kadang kita kan karena apa? Dari proses, ya kan, pelatih dulu kan seperti apa, ya kan, mereka juga belajar ilmu kepelatihannya seperti apa. Betul. Kalau sekarang sudah enak, ada yang mereka bermain di wing atau apa, mereka bisa bergantian atau apa semuanya. Dan yang paling penting di sepak bola itu, kalau pemain belakang harus komunikasi.
ya kan? Antar Jadi dia. harus sehati gitu loh. Chemistry-nya harus klop. Chemistry-nya harus ketemu atau apanya. Kalau memang ada kekurangan di teman kita bisa mengcovernya. Itu satu sama lain harus begitu. Dan selalu harus seperti itu. Jangan sampai pecah di pertahanan gitu loh. Ini kita kemarin lawan Cina kan kalah ya. Tapi sekarang kan yang sekarang prioritas pemain-pemain belakang dulu kan ada yang kecil, ada yang tinggi atau apa semuanya. Tapi sekarang lihat tim nasional kita. Mata ya. Dari Ijes, dari Abner, Rizky Ridho, dari Abner semuanya itu kan mereka rata-rata di atas 175 ke atas. Memang ideal untuk buat pemain-pemain belakang seperti itu. Kenapa ideal? Karena nanti main bola itu kan ada planknya, ada yang mereka punya kecepatan apa kan. Mereka heading itu kalau kita nggak tinggi repot juga. Itu terakhir kita lawan Cina kan penguasaan bola kita disebut 75%. Iya. Tapi kita kebobolan 2 kali. Kebobolannya karena Counter bola-bola attack, counter apa, attack. pas break ya. Gimana Abang lihat sekarang nih yang untuk berikutnya lah, evaluasi untuk yang berikutnya Kita juga narik data nih satu lagi ya. Iya. Jadi kita narik data hampir kebanyakan ketika kita main position football, Ya, kita kalah kemarin, Bang. betul. Tapi ketika kita main counter attack, hampir beberapa kemenangan kita justru dihasilkan gol-golnya dari counter attack. Nah, itu gimana pendapat Bang Jabri? Ya mungkin kan gini ya, bahwa kita nih punya ada pemain-pemain, apalagi yang sekarang ini masuk pemain-pemain baru walaupun stok lama. Mereka sudah malang melintang di Liga Indonesia. Ya, kenapa sekarang mereka membutuhkan pemain-pemain yang punya skill dan punya kecepatan? Ya, berarti kan dia ada di nomor 11 atau nomor 7, kan gitu. Ya. Nah, kemarin itu kita juga kenapa kita kedodoran? Karena pemain-pemain dari Cina itu mereka punya kecepatan dan mereka punya akselerasinya bagus. Kan begitu. Nah, waktu kita diserang sama Cina, pemain timnas Cinanya, itu kita kurang koordinasi di belakang. Ya kan nggak ada penjagaan yang ketat. Ya kita kan nggak tahu apakah ada masalah atau problem ya kan. Waktu itu juga kan saya lihat chemistry atau kerjasama pemain belakang itu kurang. Ya kan, nggak klop atau apanya satu sama lain. Pecah dia pemain belakang. Harusnya itu kompak. Di mana bola di sana mereka harus koordinasinya yang bagus juga. Nah mungkin kan di situ pelatih juga nggak lihat atau memang mereka merubah susunan pemain yang ada di belakang pola atau apanya. Kalau saya dulu pelatih, kalau memang itu dia duetnya bagus di belakang, nggak boleh diganti. Tetap itu. Itu pun kalau memang diganti, apa mungkin karena ada cedera kah atau kena kartu atau apanya, harus benar-benar gitu. Kenapa? Kan riskan, vital banget di situ. Kalau pemain belakang itu yang sudah menyatu, udah mereka duetnya udah bagus di belakang, terus tiba-tiba diganti, pasti ada ini lagi, ada pincangnya gitu loh. Itu yang saya lihat waktu itu pas ketika dapat bola flank dengan counter attack-nya dari Cina itu, di situ kan ada kerenggangan di situ. Jadi antara tengah ke belakang ke belakangnya juga. Itu yang saya lihat. Trio kita kan Ijes ya, Abner sama Ridho ya. Itu kan mungkin zamannya waktu itu Coach Sintayong, ya kan. Mungkin sekarang mungkin beda lagi polanya strateginya. Waktu itu kan Sintayong di belakang pakai 3 atau apa. Sekarang pelatihnya 4-3-3. Kan beda pelatih, beda ramuan gitu. Itu beda racikan ya. Nah, mungkin tanggal 5 kita main Pati Kupet, apakah nanti main strateginya beda sama ininya, kita nggak tahu. Yang pasti setiap pelatih itu memberikan permainan yang terbaik gitu. Nah itu kan beda. Saya juga nggak mungkin sama Bang Arda, pelatih Bang Arda pasti gue senangnya nih menyerangnya lewat samping, gue pengen di tengah aja nih, kok gue kan gitu, beda-beda gitu. Tapi menurut Bang Jabrik, susunan terutama di bagian belakangnya yang kira-kira wah ini salah satu yang terkuat nih susunannya seperti ini menurut Bang Jabrik, siapa Om? Komposisinya. Kalau saya lihat ya susunan komposisi yang waktu melawan Bahrain itu yang harus dipertahankan sama Pati Kupet ya. Waktu itu kemarin yang bermain waktu tandang melawan Cina itu Rizky Ridho juga kan belum ada kesempatan main. Ya Ijes juga cadangan ya. Ijes juga cadangan. Itu kan nanti tergantung dari pelatih ya. Tapi yang saya lihat di pertandingan melawan Bahrain itu solid. Ya kan?
Di situ ada Ijes, di situ ada Rizdo, di situ ada Ded James atau Verdong atau Stanley Walsh atau apanya. Itu udah satu sama lain udah sehati gitu. Tinggal gimana nanti di tengah sama flanknya yang 7 nomor 11 atau apa. Semuanya apalagi nanti Marcelino kan enggak main. Iya, Marcelino akumulasi. Nah, Martin Paes juga nggak main. Kenapa jadinya kan? Kenapa kan gitu? Dipanggil lah semacam kayak Lili Pali, ya kan, kayak Beckham atau apa, Aegi. Mereka kan punya ini ya, bisa menjadi pembeda gitu. Itu Ini terakhir dari saya ini terakhir ini panjang banget ngobrol. Kita kayak masih banyak. Iya, masih banyak. Tapi udah Nanti kita- dibegini-beginiin sama Adi. Tapi dari saya terakhir nih Bang. siap. Satu soal harapan ya untuk timnas sekarang. Kira-kira dari sisi pembinaan, dari sisi naturalisasi gitu ya. Menurut Abang nih gimana yang ideal dari Abang kan jam terbang tinggi sekali 15 tahun. Gak ada pemain naturalisasi sekarang. Semua tuh pemain timnas kan sebenarnya. Kalau saya lihat ya dari perkembangan dari tahun ke tahun tim nasional ini kan banyak kemajuan tuh apa. Dan kita sempat terjadi ada perbedaan antara pro dan kontra untuk buat pemain-pemain diaspora sama pemain lokal. Itu diaplikasikan bahwa mereka orang Indonesia. Jadi cuma beda aja kompetisinya. Timnas Indonesia apanya. Ya, saya senang sekali. Waktu itu kan sebelum Erick Thohir juga kan ada waktu zamannya Iwan Bule. Iya, kan? Iwan Bule. Ya, ada pemain-pemain diaspora atau ada pemain yang di luar dari diaspora yang diangkat jadi diketok jadi orang Indonesia untuk buat bela tim nasional seperti kayak Gonzales, Grekolo. Kan nggak ada garis keturunan atau apa. Itu program itu gagal dalam arti setelah mereka udah melewati usia emas itu baru mereka. Nah, kalau sekarang kan dari diaspora, dari garis keturunannya, tuh apanya, mereka darah Indonesia. Dan dari muda juga dari ya, Bang? muda juga mereka. Itu program bagus jadinya ya kan. Pas zaman Pak Erick Thohir ini, alhamdulillah tim nasional ini sekarang seperti apa. Dan semua penonton harapan bangsa Indonesia bahwa Indonesia untuk buat maju ke Piala Dunia itu tinggal selangkah lagi. Itu apanya? Kita berharap gitu kan. Mudah-mudahan adanya pemain-pemain diaspora sama pemain lokal itu nggak jauh beda. Ya kan, tinggal gimana pemain-pemain dari kita nih yang lokal ini harus memotivasi. Bahwa kalian bisa tuh apanya sama. Toh mereka dari pemain diaspora mereka respect sama Marcelino, sama Sayuri, apa semuanya mereka nggak ada perbedaan. Kan kayak begitu. Nah, kan gitu. Ya, mudah-mudahan tinggal kita selangkah lagi ya kan. Harapan kita, saya sebagai mantan pemain, masyarakat Indonesia juga, mudah-mudahan kita bisa masuk ke Piala Dunia. Amin. Itu diharapkan semuanya. Ya, bismillah. Nah, kalau saya masih ada pertanyaan sebenarnya, Mas. Terakhir. Jadi ini kan ada 9 pemain dari Liga Indonesia yang dipanggil nih, Bang. Kita harapkan juga kan tumbuh beberapa pemain yang mungkin dari Liga Indonesia ini suatu saat juga bisa keluar juga ya, bisa bermain di luar negeri dan lain sebagainya. Ada pesan apa gitu Bang bagi pemain timnas kita yang berasal dari Liga Indonesia ini agar juga bisa ikut dalam banyak yang dipanggil juga di timnas. Apa sih pesan-pesannya Bang? Ya, buat kita ya, buat saya, buat adik-adik saya yang ada di tim nasional, khususnya pemain-pemain yang berlaga di kompetisi ini, terpilihnya dari hasil dari Liga Indonesia, ESL, kalian bisa kok, ya, bahwa kalian pencapaian jadi pemain sepak bola nasional itu, pemain sepak bola itu, kalau kalian dipanggil jadi pemain tim nasional itu udah kembangan yang luar biasa yang paling tinggi. Nah, buat kalian dipanggil ke tim nasional itu, kalian punya kelebihan, ya kan? Punya skill lah atau apa, kalian bermain bola bagus. Kompetisi di Indonesia itu sangat luar biasa capeknya. Kalian sudah melalui sampai Patrick Kluivert aja memanggil kamu, berarti kamu punya kelebihan. Tunjukkan di situ bahwa kalian bisa, ya kan? Buat adik-adik yang sekarang yang berada di tim nasional, yang khususnya dari lokal, buktikan bahwa kalian sama kok, ya kan? Jadi nggak ada perbedaannya. Semuanya buat kemajuan timnas, buat bangsa buat ya Bang. Indonesia semuanya. Diaspora juga orang Indonesia juga kok, ya. Saya juga bersyukur mudah-mudahan kita bisa melangkah ke babak berikutnya.
bisa masuk ke Piala Dunia. Itu yang kita harapkan. Sukses buat tim nasional kita. Ini paling terakhir nih, terakhir. Masih ada nambah terus ya. Ini mau nanya ini aja. Prediksi skor besok. Nah, abang kira-kira gimana nih bang? Kalau Cina bisa bikin gol, ya kan 2, kita juga bikin gol. Kenapa kita nggak di sini nggak bisa bikin gol juga kan begitu, ya kan tantangan. Saya pikir saya pasti 2-0. 2-0 ya? 2-0. Ini nih. Nonton nggak besok? Ya pasti saya ada undangan kok. Ada ini privilege. Nggak, kebetulan saya mengapresiasi ya kan dari Pak Ketum kita, Pak Eri. Kita mantan-mantan Selalu dari para diundang ya. legend setiap pertandingan tim nasional di Senayan kan di GBK kita selalu ada undangan. Selalu Itu ada pun juga kadang-kadang di rolling lah tuh apanya. Karena legend-legend itu kan nggak 5 atau 10 orang, pasti banyak. Ya. Terima kasih Pak Ketum. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Aduh, ya lanjut. Kan sekarang lagi banyak rame di sosial media ya bang. Rizky Ridho nih harusnya udah bisa main keluar nih. Nah menurut pandangan abang, kan Rizky Ridho juga kalau kita lihat juga permainannya juga lumayan apik ya bang ya. Menurut abang Jabrik gimana? Sebelum Rizky Ridho ada pemain-pemain nasional juga yang sempat mereka malang melintang bermain di luar dari Liga Indonesia. Termasuk saya juga pernah saya ditawari di Kashima Antlers di Jepang. Di Belanda juga saya. Nah, kalau memang Rizky Ridho udah siap ya kan mau bermain di luar negeri, itu harus siap semuanya. Satu mungkin untuk buat masalah di lapangan, untuk buat di klub. Tapi di satu sisi, apakah dia siap nggak untuk meninggalkan keluarga atau istri atau apanya? Kadang-kadang kan pemain-pemain kita kan kadang-kadang kan homesick atau apa kangen atau apanya gitu. Kalau itu harus siap semuanya. Tapi saya yakin kalau Rizky Ridho bermain di luar, insya Allah bisa karena punya kemampuan di situ. Sama seperti saya dulu. Makasih. Oke, cukup. Ya. Bang Nur Alim terima kasih. Sama-sama, saya ini lagi. Terima kasih udah datang di sela kesibukan luar Makasih, biasa Bang 50 Mika. SSB nih di Kota Iya. Bandung luar biasa nih. Rekan-rekan pers demikian